Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai SBK dengan NIM 230506555, dosen pengampu Ihsan Maulana, Eskom MTI. Mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Saya dari Universitas Syedzi Madani. Di sini saya akan menjelaskan tugas dasar-dasar pemrograman. Yang pertama ada konsep dasar pemrograman. Konsep dasar pemrograman adalah kumpulan prinsip, aturan, dan elemen yang menjadi fondasi dalam menulis dan memahami kode. Konsep ini menyangkut berbagai hal yang mendasari pembuatan aplikasi atau perangkat lunak. Beberapa konsep penting meliputi: yang pertama ada logika pemrograman. Logika pemrograman kemampuan untuk berpikir secara sistematis dalam menyelesaikan masalah menggunakan komputer. Yang kedua, variabel dan operasi dasar. Variabel operasi dasar, cara menyimpan data dalam proses dan manipulasinya dengan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan penggabungan. Yang ketiga, struktur kontrol. Struktur kontrol adalah pengendalian alur program seperti bagaimana mengambil keputusan (if, else) atau mengulangi perintah (loops). Yang keempat, abstraksi. Abstraksi adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kelima, reusabilitas. Reusabilitas adalah kemampuan untuk menulis kode yang bisa digunakan kembali, misalnya melalui fungsi atau modul. Mengapa konsep ini penting bagi seorang programmer pemula? Yang pertama yaitu memahami konsep dasar pemrograman sangat penting karena yang pertama fondasi untuk belajar lebih lanjut. Tanpa pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar ini, pemrograman akan kesulitan memahami konsep yang lebih kompleks dan teknis. Yang kedua, membantu menyelesaikan masalah. Pemrograman adalah tentang memecahkan masalah dengan memahami algoritma, struktur data, dan kontrol alur. Programmer dapat merancang solusi yang efisien. Yang ketiga, keterbacaan kode. Konsep dasar yang baik membantu programmer menulis kode yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, Python adalah bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan di berbagai bidang. Saya memilih Python karena yang pertama, sintaksis yang sederhana. Bahasa ini memiliki sintaksis yang mirip dengan bahasa Inggris sehingga mudah dipahami bahkan oleh pemula. Yang kedua, serbaguna. Python digunakan di berbagai aplikasi seperti pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, otomatisasi, hingga pengembangan game. Yang ketiga, komunitas besar. Python banyak dokumentasi, tutorial, dan pustaka seperti NumPy, Pandas, dan TensorFlow yang membantu dalam pengembangan proyek. Yang keempat, efisiensi waktu. Karena memudahkan penggunaan, Python memungkinkan pengembangan untuk membuat prototipe dengan cepat. Berikut ini adalah contoh sederhana pemrograman Python untuk mencetak teks Hello World dan menambahkan 2 angka. Contohnya seperti ini. Input pemrograman. Yang pertama ada print halo dunia, dan selanjutnya angka sama dengan 5, angka sama dengan 2, angka 2 sama dengan 10, hasil atau angka 1 sama dengan angka 2. Print hasil penjumlahan hasil. Sebelahnya adalah output pemrograman. Hasilnya seperti halo dunia hasil penjumlahan 15. Selanjutnya struktur dan sintaks dasar. Struktur dasar dan sintak dalam bahasa pemrograman. Struktur dasar dan sintak adalah kerangka dan aturan yang mendefinisikan cara menulis kode dalam suatu bahasa pemrograman. Berikut adalah penjelasan masing-masing. Struktur dasar. Struktur dasar adalah elemen fundamental yang harus ada dalam sebuah program agar dapat berjalan dengan benar.
Dalam Python, struktur dasar mencakup yang bernama komentar, digunakan untuk memberikan penjelasan dalam kode tidak akan dieksekusi oleh program. Selanjutnya ada pernyataan dalam kurung statement. Instruksi yang dieksekusi oleh interpreter seperti mencetak teks atau melakukan operasi matematika. Selanjutnya blok kode, sekumpulan pernyataan yang dikelompokkan biasanya menggunakan identitas di Python. Fungsi utama operasional, tempat utama untuk menjalankan logika pemrograman. Sintaks. Sintaks adalah aturan tata bahasa atau cara menulis kode dalam bahasa pemrograman tertentu. Sintaks Python memiliki karakteristik. Yang pertama, identitas. Identitas Python menggunakan identitasi bukan kurung kurawal untuk memandang blok kode. Yang kedua, case sensitive. Python membedakan huruf besar dan kecil. Yang ketiga, tipe data dinamis. Tidak perlu mendeklarasikan tipe data secara eksplisit. Ini adalah contoh sederhana menggunakan struktur dan sintaks Python untuk menampilkan hello world. Penjelasan kode yang di atas adalah yang pertama, yaitu ada komentar. Baris yang dimulai dengan pagar adalah komentar. Komentar digunakan untuk memberikan penjelasan dalam kode dan tidak dieksekusi oleh pemrogram. Contoh pagar komentar, program sederhana untuk menampilkan pesan. Yang kedua, fungsi print. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan teks atau hasil ke layar. Dalam contoh di atas, hello world adalah teks yang ditampilkan. Yang ketiga, pernyataan. Baris print hello world adalah pernyataan yang dieksekusi oleh interpreter Python. Dan ini adalah hasil dari outputan yang slide sebelumnya, yaitu seperti ini, hello world. Kode ini mencakup elemen struktur dasar dan sintaks Python yang penting, komentar, pernyataan, dan fungsi bawahan. Program ini sering menjadi langkah pertama bagi pemula untuk memahami dasar pemrograman. Slide selanjutnya adalah pemrograman dasar. Logika pemrograman dasar adalah kemampuan berpikir secara sistematis dan struktur untuk menyelesaikan masalah atau tugas menggunakan langkah-langkah yang dapat diterjemahkan ke dalam kode. Logika ini adalah fondasi dalam membuat program yang efektif dan efisien. Konsep logika pemrograman. Logika pemrograman adalah proses berpikir secara struktur untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan aturan-aturan logika yang dapat diterjemahkan ke dalam pemrogram. Logika ini melibatkan pemahaman tentang alur kerja dalam kurung flow dan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan logika pemrograman, programmer dapat membuat program yang mengikuti langkah-langkah yang jelas dan terprediksi. Mengapa logika pemrograman sangat penting? Yang pertama yaitu fondasi pemrograman. Fondasi pemrograman logika adalah inti dari pemrograman, memungkinkan programmer memahami bagaimana sebuah program bekerja. Yang kedua, pemecahan masalah. Dengan logika yang baik, programmer dapat memecahkan masalah besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat diatasi dengan lebih mudah. Yang ketiga, efisien. Logika yang baik membantu menciptakan program yang efisien, menghemat waktu, eksekusi, dan sumber daya komputer. Yang keempat, keterbacaan kode. Kode dengan logika yang baik lebih mudah dimengerti dan dimodifikasi oleh pemrogram lain. Yang kelima, mengurangi error. Logika yang jelas dan terstruktur meminimalkan kesalahan dalam pemrogram. Selanjutnya, ini adalah contoh penggunaan logika dasar dalam bahasa pemrograman. Jika Anda diminta membuat program untuk menentukan apakah sebuah angka adalah genap atau ganjil, logika pemrogramannya seperti berikut. Yang pertama, periksa apakah angka tersebut habis dibagi 2. Jika ya, tampilkan genap, jika tidak, tampilkan ganjil. Dan di bawahnya adalah contoh hasil dari pemrograman. Seperti ini. Ini yang di sebelah kiri adalah contoh output inputnya, yang di sebelah kanan adalah contoh outputnya. Nah, logika seperti ini memungkinkan komputer untuk mengikuti alur yang kita rancang secara sistematis.
menjadikannya dasar yang tak tergantikan dalam pemrograman. Selanjutnya, form dan input pengguna. Cara membuat form untuk mengumpulkan data dari pengguna bergantung pada jenis aplikasi yang sedang dibuat. Form bisa diterapkan di program berbasis web, desktop, GUI, atau text console. Berikut adalah panduan untuk beberapa jenis form. Form di aplikasi, dan ini adalah contoh form di aplikasi berbasis konsol atau Python. Contoh mengumpulkan nama dan usia dari pengguna. Dan ini adalah contoh pemrograman codingan dari contoh Python. Nah, kita langsung saja ke penjelasannya. Penjelasan input digunakan untuk menerima data. Tipe data diubah. Contoh, in untuk usia agar bisa diproses lebih lanjut. Data dikumpulkan dalam variabel atau dalam kurung nama usia. Selanjutnya ini adalah contoh sederhana dalam Python menggunakan input berbasis konsol. Pemrograman ini meminta pengguna memasukkan nama dan usia, kemudian menampilkan hasil prosesnya. Nah, ini adalah contoh, di bawahnya adalah contoh kode pemrograman codingan Python. Langsung saja ke penjelasannya. Penjelasan pemrograman. Yang satu, mengambil input. Input, masukkan nama Anda. Mengambil masukkan teks dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel nama. Input, masukkan usia Anda. Mengambil masukkan usia dari pengguna dan menyimpanan dalam variabel usia. Input ini awalnya berupa string. Yang kedua, memproses data. Konversi usia menggunakan int untuk mengubah tipe data dari string ke integer agar bisa diproses lebih lanjut. Contoh untuk perhitungan atau validasi usia, penanganan error dilakukan dengan 3escape untuk menghindari kesalahan jika pengguna masukkan nilai non-numerik. Yang ketiga, menampilkan output. Jika input valid, programmer mencetak pesan berupa nama dan usia pengguna. Jika input tidak valid, usia bukan angka, programmer memberikan pesan error. Output pemrograman. Dan ini adalah contoh codingan dari Python, kasus input valid. Langsung saja ke bagaimana data ini diproses. Yang pertama, data masuk. Input dari pengguna dikumpulkan melalui fungsi input dan disimpan dalam variabel. Yang kedua, validasi. Pemrograman meriksa apakah data yang dimasukkan valid. Contoh, usia berupa angka. Yang ketiga, output. Data yang telah diproses ditampilkan kembali kepada pengguna dengan format yang sesuai. Form sederhana seperti ini cocok untuk aplikasi berbasis teks, terutama untuk pemrogram pemula atau prototipe. Selanjutnya, struktur, kontrol, if, else, dan switch. Struktur kontrol adalah mekanisme dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengontrol alur eksekusi pemrograman berdasarkan kondisi tertentu. If adalah mengevaluasi suatu kondisi, dan jika kondisi benar, maka blok kode tertentu dan akan dijalankan. Else digunakan bersama if untuk mencantum blok kode alternatif yang akan dijalankan jika kondisi if salah atau dalam kurung false. Switch digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa kemungkinan alur berdasarkan nilai tertentu. Cara kerja if dengan contoh. Nah, ini adalah di bawahnya adalah contoh dari codingan Python. Langsung saja ke penjelasannya. Penjelasannya, kondisi angka lebih dari 0 dievaluasi. Karena nilai angka adalah 10, maka kondisi benar hasilnya programmer mencetak angka adalah bilangan positif. Ringkasan cara kerja. Yang pertama, kondisi dievaluasi. Pemrograman mengevaluasi apakah ekspresi logika di dalam if bernilai true atau false. Yang kedua, eksekusi kode. Jika kondisi benar, blok kode di dalam if dijalankan, jika salah, blok dilewati. Yang ketiga, lanjutkan program. Program melanjutkan ke instruksi berikutnya setelah struktur if. Struktur if membantu program membuat keputusan yang mendasar berdasarkan logika tertentu. Selanjutnya, penjelasan struktur control else. Struktur control X digunakan sebagai pelengkap
untuk if block else akan dijalankan ketika kondisi dalam if bernilai salah dalam kurung false. Dengan if else, pemrograman dapat membuat keputusan dua arah. Jika kondisi benar, eksekusi blok if. Jika kondisi salah, eksekusi blok else. Nah, ini di bawahnya adalah contoh dari codingan penjelasan seluruh kondisi else. Langsung saja ke penjelasannya. Kondisi angka kurang dari 0 diperiksa karena min 5 tidak memenuhi kondisi blok else dijalankan. Output angka adalah bilangan negatif. Selanjutnya penjelasan struktur control switch. Dalam kurung simulasi di Python. Python tidak dapat memiliki switch secara langsung, tetapi fungsinya dapat disimulasikan dengan dictionary. Contoh simulasi switch. Langsung saja ke kesimpulannya. Kesimpulan cara kerja struktur kontrol. If mengevaluasi kondisi tunggal. Eksekusi blok hanya jika kondisi benar. Yang kedua, if else memberikan pilihan blok alternatif. Eksekusi salah satu blok tergantung pada kondisi. Yang ketiga, switch memilih blok berdasarkan nilai tertentu lebih cocok untuk banyak kondisi. Tetapi yang keempat, struktur kontrol ini memberikan fleksibel pada pemrograman untuk menangani berbagai skenario logika dengan efisiensi. Penjelasannya, fungsi get mencari nilai berdasarkan kunci dalam kurung pilihan. Jika kunci tidak ditemukan, nilai default diberikan pilihan tidak valid. Berikut adalah contoh kode sederhana dalam Python yang menunjukkan bagaimana program membuat keputusan berdasarkan input pengguna untuk menentukan apakah mereka berhak mendapatkan diskon. Dan ini adalah contoh kode pemrograman. Umur in dalam kurung input masukkan usia Anda. Mungkin kita lanjut saja ke penjelasannya. Penjelasan pemrograman. Yang pertama, input dari pengguna. Pemrograman meminta pengguna memasukkan usia mereka, lalu mengubah menjadi tipe data integer. Program juga meminta status pelanggan. Apakah pelanggan tetap, dan mengonversinya ke huruf kecil menggunakan lower agar input lebih fleksibel. Yang kedua, logika keputusan. Jika usia pengguna 60, maka mereka berhak mendapatkan diskon khusus berdasarkan usia. Jika mereka adalah pelanggan tetap, maka mereka mendapatkan diskon pelanggan tetap. Jika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi, mereka tidak mendapatkan diskon. Hasil output program memberikan pesan sesuai kondisi input pengguna. Nah, ini adalah contoh output dari codingan slide sebelumnya. Mungkin kita langsung saja ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, program ini menggunakan struktur kontrol if, elif, else untuk membuat keputusan berdasarkan dua kondisi, usia dan status pelanggan. Dengan input yang berbeda, program memberikan hasil yang berbeda sesuai dengan logika yang ditemukan. Dan ini adalah penjelasan tentang perulangan dan pengulangan data. Apa itu perulangan dalam pemrograman? Perulangan loop dalam pemrograman adalah struktur kontrol yang digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan membantu memproses data dalam jumlah besar atau menjalankan tugas yang sama tanpa menulis kode secara berulang-ulang. Bagaimana perulangan membantu dalam pengelolaan data? Perulangan dalam kurung loop adalah mekanisme penting dalam pemrograman yang membantu menangani data dalam jumlah besar atau menjalankan operasi yang berulang secara efisien. Perulangan memungkinkan program untuk memproses data secara otomatis tanpa perlu menulis kode untuk setiap elemen atau kondisi secara manual. Berikut adalah cara perulangan membantu dalam pengelolaan data. Interaksi melalui struktur data. Perulangan memungkinkan kita mengakses dan memproses setiap elemen dalam struktur data seperti array, daftar, tabel, atau file. Ini adalah contoh codingan dari jumlah total tanpa menulis kode untuk setiap elemen. Contoh codingannya seperti di bawah. Langsung saja ke outputnya, yaitu jumlah totalnya 100. Nah, ini adalah contoh penggunaan perulangan untuk melakukan tugas yang berulang seperti mencetak angka dari 1 hingga 10. Yang di sebelah kiri adalah hasil dari inputnya, yang sebelah kanan adalah hasil dari outputnya.
Langsung saja ke penjelasan. Penjelasan yang pertama, fungsi range 1,11 menghasilkan angka dari 1 hingga 10. Batas atas 11 tidak termasuk. Perulangan for berjalan sebanyak angka dalam rentang tersebut dan mencetak setiap angka. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.